Jumpa lagi dengan Bung Yas di Rai Soccer TV. Piala Eropa kali ini memunculkan beberapa hal yang membuat seluruh penggemar sepak bola sejagat, termasuk kita di tanah air, menunggu dengan berdebar-debar apalagi yang akan muncul dari kejuaraan yang diikuti oleh 24 tim ini. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, tetap bersama Bung Yas dalam menganalisis Piala Eropa sampai dengan 14 Juli bulan depan. 2 hari kejuaraan baru berlangsung, tetapi sudah memunculkan beberapa hal. Salah satunya adalah dari 3 pertandingan awal telah melahirkan 13 gol. Ya, 13 gol. Ini memperlihatkan adanya kesuburan dari ajang Piala Eropa kali ini. Kesuburan itu muncul dari permainan yang menganut menyerang. Ya, permainan menyerang tentu, sehingga bisa lahir sejumlah gol besar, dan itu diawali ketika Jerman menghancurkan Skotlandia dengan skor 5-1, 6 gol tercipta di pertandingan pembukaan. Kemudian disusul di grup A, masih di grup A, yaitu ketika semalam Swiss menaklukkan Hungaria dengan skor 3-1. Lagi-lagi tercipta gol yang banyak. Dan di pukul 8 malam atau juga pukul 23 malam semalam, Spanyol menghantam salah satu tim mapan di Eropa, yaitu Kroasia, finalis Piala Dunia 2018 dengan skor telak 3-0. Dengan demikian dari 3 pertandingan awal itu tercipta 13 gol. Ini menegaskan bahwa dari 3 pertandingan itu semua tim yang memenangi pertandingan menganut permainan menyerang, dan kita patut bersyukur tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia kita di Indonesia bagian barat yang perbedaan waktunya 5 jam harus begadang menunggu pertandingan-pertandingan yang dimainkan pada tengah malam atau dini hari. Karena kita sudah dihibur dengan gol-gol yang tercipta dari 3 pertandingan tersebut. Dan ya memang tidak sia-sia karena kita bisa menikmati gol-gol indah yang tercipta. Dan hal yang kedua yang perlu dicatat lagi, yaitu bahwa ketika Spanyol menghadapi Kroasia semalam, pelatih Luis de la Fuente membuat sejarah dengan memainkan pemain termuda. Dan ini rekor di Piala Eropa sejauh ini, yaitu pada diri Lamine Yamal Roy Ebana, pemain berdarah Meksiko tetapi berkeluarga negara Spanyol, yang tepat semalam baru berusia 16 tahun 338 hari. Dan ini rekor tentunya bagi Lamine, karena rekor sebelum ini dipegang oleh Kasper Kozlowski dari Polandia yang pada Euro 2020 berusia 17 tahun 246 hari. Jadi semalam ketika Lamine Yamal tampil sampai dengan menit ke-84 baru dia ditarik keluar. Dia telah menciptakan rekor untuk pemain termuda yang pernah tampil di putaran final Piala Eropa. Semalam Lamine yang bermain di posisi gelandang menyerang atau lebih tepat di sayap kanan, dia nyaris mencetak gol di menit 51. Dia dapat sebuah peluang emas dan itu 90% harus jadi gol. Berada sekitar 10 meter dari sisi kiri pertahanan Kroasia, dia melepaskan tendangan yang terukur tetapi masih bisa dijangkau oleh kiper Kroasia sehingga terjadi tendangan pojok. Kalau saja gol itu tercipta, dia menciptakan double rekor ganda sebagai pemain termuda dan sebagai pemain termuda yang mencetak gol di putaran final Piala Eropa. Tapi okelah, kita masih terus menunggu apa saja yang akan dilakukan oleh pemain dari klub Barcelona ini, pemain yang besar dari La Masia, dan memang sekarang ini bermain bagi klub Barcelona di La Liga Spanyol ya. Jadi kita patut menunggu gebrakan-gebrakan Lamine untuk pertandingan berikut bersama Spanyol, karena dengan kemenangan di grup C semalam, Spanyol telah membuka peluang untuk bisa melangkah ke babak kedua nantinya. Dan kita lihat bahwa gol-gol Spanyol semalam atas salah satu tim mapan Kroasia memang tercipta melalui sebuah proses serangan yang sangat bagus. Dan sekali lagi, jangan lupa gol ketiga Spanyol yang diciptakan oleh pemain belakang Dani Carvajal
diawali oleh tendangan bebas dari Lamine. Jadi walaupun belum mencetak gol, Lamine juga berjasa dengan sebuah assist kepada Carvajal untuk mencetak gol ketiga Spanyol di menit ke-45 babak pertama. Dan sedangkan 2 gol awal dicetak oleh penyerang tengah Alvaro Morata di menit ke-29, kemudian oleh gelandang menyerang dari klub Paris Saint-Germain Prancis yaitu Luis di menit ke-32. Dan di babak kedua, kedua tim bermain memang lebih ofensif lagi, saling menyerang dan sangat terbuka. Bahkan Kroasia mendapat satu peluang, peluang untuk mencetak gol yang memang harus gol lewat titik penalti. Tetapi masih bisa diblok oleh kiper Spanyol, sehingga hilanglah kesempatan bagi Kroasia untuk menjebol gawang Spanyol. Di luar itu ada 2 peluang lagi dapat oleh Kroasia, tetapi tidak juga mencetak gol. Sedangkan salah satu pemain senior di tubuh Kroasia, Luka Modric, yang diharapkan bisa menjadi motor serangan bagi finalis Piala Dunia 2018 ini ternyata tidak lagi maksimal karena usianya sudah 38 tahun, sehingga dia akhirnya ditarik di babak kedua keluar oleh pelatih Zlatko Dalic. Dan keluarnya Modric semakin mengurangi ketajaman Kroasia, dan Kroasia harus menyerah dengan skor 0-3 dari Spanyol. Dan memang persaingan kedua tim ini selalu menegaskan bahwa superioritas Spanyol atas Kroasia masih berlaku karena selama ini Kroasia sangat sulit untuk mengalahkan Spanyol di berbagai ajang. Dengan kemenangan ini Spanyol sementara memimpin grup dengan 3 poin dan selisih gol 3-0. Nah, kita lihat untuk pertandingan malam nanti hari Minggu ini tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan bertarung Polandia melawan Belanda. Nah, pertandingan ini juga tidak kalah menariknya nanti. Belanda mempunyai sejarah khusus di Jerman dalam ajang yang sama, Piala Eropa tahun 1988. Dan kebetulan tahun itu saya meliput langsung di Jerman selama kurang lebih sebulan ketika Belanda dengan The Dream Team-nya, di mana diperkuat oleh trio yang sangat terkenal saat itu, Ruud Gullit, Van Basten, dan Frank Rijkaard. Mereka akhirnya tampil sebagai juara dengan mengalahkan Uni Soviet dengan skor telak 2-0, di mana 2 gol dicetak oleh Ruud Gullit dan Marco van Basten. Dan gol Marco van Basten itu lahir lewat sebuah bangunan serangan yang sangat matang, dan gol itu sangat fenomenal dan mungkin salah satu gol terbaik di ajang Piala Eropa sejauh ini karena dia mendapat umpan lambung dari Arnold Muhren di lini tengah, mengangkat cross ke tiang jauh di sudut kiri pertahanan Uni Soviet, dan Marco van Basten dengan tendangan first time bisa menaklukkan kiper yang terkenal dari Uni Soviet saat itu, yaitu Renat Desaev, dan lahirlah gol kedua bagi Belanda. Dan itu adalah pembalasan telak Belanda atas Uni Soviet karena di partai pembukaan justru Belanda kalah dari Uni Soviet dengan skor 0-1, tetapi di grup yang sama ada juga Inggris dan Irlandia, dan ketika menghadapi Inggris, Belanda mengalahkan Inggris 3-1 dan kemudian menaklukkan Irlandia 1-0, sehingga Belanda dan Uni Soviet lolos ke babak kedua, dan akhirnya mereka berdua pun ketemu di final, di mana Belanda menyingkirkan Jerman di semifinal dengan skor 2-1, dan kemudian di final membalikan keadaan, mengalahkan Uni Soviet dengan skor 2-0. Nah, untuk pertandingan malam nanti, sosok pelatih Ronald Koeman ada dalam kemenangan Belanda tahun 1988 tersebut. Ketika dia bermain sebagai pemain belakang, dan sekarang dia memimpin Belanda dengan gaya total footballnya untuk menghadapi Polandia di pertandingan perdana mereka. Dan kita berharap Belanda akan bisa melolos ke babak kedua. Hanya kalau melihat materi Belanda saat ini, kita perlu ragu-ragu atau jangan terlalu optimis, karena dari seluruh pemain Belanda yang tampil nanti, tidak ada pemain-pemain yang menonjol di zaman atau di era Ruud Gullit, Van Basten, dan Frank Rijkaard. Karena kita lihat di lini depan saat ini, ada Memphis Depay yang sekarang bermain untuk klub Barcelona Spanyol. Dia kemungkinan akan berduet dengan Cody Gakpo, pemain yang bermain untuk Liverpool Inggris, tetapi Cody Gakpo sendiri sering dicadangkan ketika Jurgen Klopp masih menangani Liverpool.
Dan ini menurut saya sangat memprihatinkan nantinya kalau Belanda sulit mencetak gol karena memang kualitas penyerangnya tidak sebaik di periode 1988 ketika hadirnya Ruud Gullit dan Van Basten di lini depan Belanda. Tapi oke lah, kalau melihat friendly game yang dilakukan Belanda menuju ke Jerman kali ini cukup meyakinkan, ya cukup meyakinkan karena dalam 2 friendly game terakhir memukul Kanada 4-0 dan skor yang sama juga mereka ciptakan ketika menghantam Islandia dengan 4-0 pula. Nah, kalau melihat statistik friendly game maka Belanda pasti diunggulkan karena juga sesuai statistik dari 12 kali pertemuan Belanda dan Polandia belum pernah mengalahkan Belanda. Nah, ini yang bisa kita berharap Belanda bisa menang, tapi siapa tahu Polandia yang lolos ke putaran final lewat babak playoff bisa saja akan bangkit untuk menyulitkan Belanda nantinya. Karena di kejuaraan sebesar Piala Eropa ini semua kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja tim underdog mendadak bangkit untuk menjadi tim unggulan. Karena Polandia juga dalam sejarah sepak bolanya adalah tim yang memang cukup tangguh di Eropa. Sementara pada pertandingan nanti pada pukul 02.00 Senin dini hari di grup C akan berlangsung salah satu pertandingan yang perlu ditunggu juga di mana Serbia, tim yang belum pernah tampil di putaran final Piala Eropa akan menghadapi Inggris. Ya, menghadapi Inggris. Dan kita lihat Inggris sudah 10 kali tampil di putaran final Eropa, sementara Serbia baru sekali. Namun Serbia dalam perjalanan terakhir, dalam uji coba terakhir sebelum ke Jerman, mereka bisa memukul Swedia, salah satu tim tangguh di Eropa dengan skor telak 3-0. Ya, 3-0. Sementara Inggris justru di pertandingan terakhir uji coba mereka dikalahkan oleh Islandia dengan skor 0-1. Nah, ini yang membuat Inggris harus hati-hati. Dan kalau dilihat dari susunan pemain Inggris, maka pelatih Gareth Southgate harus betul-betul menyiapkan timnya secara baik. Terutama ketika menerapkan taktik strategi nanti melawan Serbia. Karena walaupun Inggris diperkuat oleh beberapa penyerang yang sangat tajam di klub, katakan aja Harry Kane yang bermain bagi Bayern Munchen Jerman, kemudian juga ada Phil Foden yang bermain untuk sang juara Liga Inggris Manchester City, kemudian juga ada runner-up kompetisi Liga Inggris saat ini Arsenal dengan pemainnya adalah Bukayo Saka. Nah, Saka yang bermain Arsenal ini kemungkinan akan menjadi trio bersama Phil Foden dan Harry Kane untuk lini depan Inggris. Dan ini harus hati-hati bagi Serbia. Kalau ketiga pemain ini tidak mendapat perhatian khusus, bisa saja mereka akan mengawali kemenangan Inggris pada Senin dini hari nanti. Dan kedua sayap, Foden di kiri dan kemungkinan Saka di kanan, ini akan sangat merepotkan bagi pertahanan Serbia nantinya. Dan kita berharap Inggris bisa meraih kemenangan, bukan karena kita memang fanatik Inggris, tetapi tentu dengan sejarah sepak bola Inggris yang lebih baik dari Serbia, jika Inggris melaju ke babak berikut ini akan menjadi atau bisa melahirkan dan menjanjikan pertandingan-pertandingan yang ketat bersama tim besar lainnya. Katakan saja Prancis, Jerman, Belanda, dan juga Italia. Dan bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, terus bersama Rai Soccer TV dan Bung Yes. Dan jangan lupa bola itu bulat. Giring terus!